Kira-kira teman di rumah bisa nebak nggak? Kalau Unyil sebutin kebun tulip, kincir angin, oranye, dan juga negaranya Van Persie, artinya Unyil ada di mana? Pastinya nebak Belanda kan? Sekarang ikut Unyil yuk menjelajah ke Belanda. Welcome in Netherlands. Yuk kita kemon. Kalau sudah sampai Belanda akan semakin lengkap kalau bisa melihat langsung kebun tulip warna-warni seluas ini. Ya, bunga tulip disebut-sebut sebagai bunga nasional negara Belanda. Uniknya, tulip justru berasal dari Turki loh, bukan asli Belanda. Namun kecintaan masyarakat Belanda terhadap si tulip ini jadi membuat kreasi dan budidayanya menjamur ke seluruh penjuru negeri. Hasilnya ratusan ribu wisatawan datang ke Belanda untuk melihat langsung cantiknya kebun bunga tulip ini. Mantap! Saking seriusnya dunia bunga dan pertulipan di Belanda, tuh lihat sampai ada tempat pelelangannya. Ini adalah tempat pelelangan bunga terbesar di dunia, teman. Keren! Setiap hari rak-rak konveyor ini lalu lalang mengangkut ratusan bunga yang terjual ke pembeli. Mantap! Bunga segar banyak dipesan untuk kebutuhan mendekorasi acara atau mempercantik ruangan. Makanya nggak heran kalau bunga sebanyak ini sangat diperebutkan baik pembeli dalam negeri ataupun diekspor ke luar negeri. Buat teman-teman yang suka kuliner ekstrim, wajib mencoba sashimi versi Belanda ini nih. Namanya herring. Yap, seperti sushi di Jepang dan naniura di Indonesia, Belanda juga punya kuliner ikan mentah. Herring sudah menjadi kudapan orang Belanda sejak 600 tahun yang lalu loh. Ada banyak toko yang menjual kudapan ini. Salah satunya bisa kita temukan di sepanjang Pasar Albert Cape, Amsterdam, Belanda. Ikan ini mentah dan disajikan dengan taburan bawang bombay dan juga acar mentimun. Ya, walaupun mentah, rasanya gurih-gurih gimana gitu. Karena sebelum disantap, ikan herring ini direndam dengan garam selama beberapa hari. Baru deh ikan herring bisa kita makan. Kalau dulu ya, orang-orang Belanda suka makan ikan herring utuh. Satu ekor langsung hap. Tapi biar nggak keselak, makannya harus benar. Ikan herring harus digantung vertikal dengan bagian kepala di bawah. Tapi sekarang sih herring bisa disantap dalam bentuk potongan. Bahkan dimakan bersama roti juga bisa. Sobat Unyil pada tahu nggak nih? Dalam bahasa Inggris, Belanda disebut apa yo? Nederland atau Holland? Yang betul sih Nederland ya. Kalau Holland adalah salah satu nama provinsi di Belanda yang terkenal dengan daerah wisatanya. Amsterdam di Holland Utara, Rotterdam serta Den Haag di Holland Selatan. Jadi sebenarnya Holland itu merupakan bagian kecil dari negara Belanda, bukan keseluruhan negaranya. Orang Holland sering menyebut dirinya sebagai Hollander. Kemungkinan itulah sebabnya kita menyebut mereka orang Belanda. Kan mirip-mirip tuh, Hollander dan Belanda. Selain penduduknya yang padat, jumlah sepeda di Belanda juga padat. Sepeda di Belanda bahkan lebih banyak dari orangnya. Penduduknya 17 juta, sedangkan sepeda ada 23 juta. Wih, banyak ya. Ada beberapa hal yang membuat orang Belanda memilih sepeda sebagai moda transportasi utamanya. Sampai-sampai Belanda dijuluki sebagai negeri para pesepeda. Pertama, biaya parkir yang mahal serta lahan yang sangat terbatas membuat orang-orang lebih memilih untuk bersepeda. Kedua, sebagian besar wilayahnya memiliki bentang lahan yang sangat datar. Jadi bersepeda di Belanda sangat nyaman. Ketiga, pemerintah Belanda memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan bersepeda. Bahkan nih menyediakan parkiran sepeda terbesar di dunia loh. Parkiran sepeda Utrecht ini buka setiap hari selama 24 jam. Terdiri dari gedung 3 lantai yang masing-masing lorongnya dilengkapi dengan indikator digital untuk memudahkan pesepeda menemukan tempat untuk memarkir. Parkir sepeda di sini gratis kok, asal nggak lebih dari 24 jam.
Lebih dari itu, pesepeda akan dibebankan biaya kurang lebih 1,25 euro atau setara dengan 20.000 per 24 jam. Ingat Belanda, pasti ingat kincir anginnya yang ikonik. Dulu Belanda memanfaatkan kincir angin untuk mengeringkan lautan. Yap, sepertiga wilayahnya memang terletak di bawah permukaan air laut. Nah, baru deh pada abad ke-17, kincir angin ini mulai dipakai untuk menumbuk biji-bijian dan menghasilkan berbagai macam produk kayu. Tuh, lihat, bisa menggergaji dan mengasak kayu. Semua dilakukan oleh mesin yang digerakkan oleh baling-baling kincir angin. Meski wilayahnya nggak besar-besar amat, Belanda dikenal sebagai salah satu produsen hasil pertanian terbesar di dunia. Wah, keren banget ya! Ini karena Belanda serius dalam mengolah dan mengembangkan pertaniannya. Seperti kebun Brussels sprout atau kubis Brussels ini. Ditanam di lahan seluas 200 hektar, kubis ini dipanen menggunakan mesin yang sekaligus membantu memisahkan sayuran dengan batangnya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi deh. Oh iya, jangan heran ya, beda sama kubis di Indonesia. Kubis Brussels ini ukurannya memang mini. Sayuran asal Brussels, Belgia ini memang hanya bisa ditanam di suhu 7 sampai 23 derajat Celcius. Biasanya, orang-orang di Eropa makan kubis Brussels ini saat musim dingin tiba. Bisa direbus, ditumis, ataupun dibakar. Dimakan mentah juga enak kok. Yang paling khas dari Belanda tentu saja budaya makan rotinya. Sarapan roti, makan siang roti, makan malam juga roti. Nah, untuk membuat roti Belanda yang khas dengan ukuran jumbonya itu, bahannya sama aja kok. Ada ragi, tepung roti, dan tepung gandum. Bedanya, agar lebih bernutrisi, adonan roti akan ditambahkan dengan biji-bijian yang menyehatkan. Ada biji bunga matahari, biji labu, biji wijen, dan masih banyak lagi. Uniknya, dulu warna roti menjadi pembeda antara masyarakat kelas atas dan bawah. Semakin gelap sebuah roti, maka semakin rendah kelas sosialnya. Makanya, roti berwarna putih harganya sangat mahal. Walaupun luarnya keras, tekstur bagian dalam roti khas Belanda ini lembut. Kayak roti tawar yang ada di Indonesia kok. Ada lagi nih, yang ini rotinya digoreng, namanya oliebollen. Orang-orang juga menyebutnya Dutch donut alias donatnya orang Belanda. Oliebollen dibuat dari tepung, telur, susu, ragi, dan biasanya ada tambahan kismis dan potongan apel. Oliebollen biasa disantap dengan taburan gula halus. Yah, mirip kayak donat buatan emak nih. Ya ilah, nih roti keras banget sih. Bagaimana cara makannya ya? Ambil atuh bisa kali ya? Poipe, ayo, lagi ngapain kok? Nil, ini cara makannya bagaimana sih roti? Keras banget, tergigi Mpo bisa copot dah nih. Aduh, dalamnya nggak keras kok, Po. Lembut kayak hati unyil. Tenang aja, Po. Apa iya Nil? Kalau gitu, Mpo mau cobain dah ya. Ada meses sama selai kagak? Biar enak gitu Nil. Ya ada dong, Po. Mau dimakan pakai nasi juga boleh. Ide, kagak ada rasanya itu mah Nil. Bukan cuma negeri pesepeda, Belanda juga dikenal sebagai negeri keju. Kata data nih, Belanda adalah eksportir keju terbesar di dunia. Beuh. Andalannya adalah keju Gouda, khas dengan sensasi rasa manis mirip karamelnya. Dibuat dari susu sapi segar dengan campuran paprika, jintan, dan jamur truffle. Yang khas lagi dari keju Gouda adalah dilapisi plastik mengandung lilin gini demi menjaga kualitas kejunya. Hampir setiap makan, orang Belanda menggunakan keju sebagai pelengkap loh. Saat sarapan, makan siang, atau makan malam selalu ada keju.
Meski tidak memiliki tanaman kakao, coklat buatan Belanda dikenal sebagai salah satu olahan coklat terbaik di dunia. Ini karena coklatnya diambil dari pabrikan yang ada di Belgia. Coklat asal Belgia dikenal punya cita rasa yang lebih kuat, soalnya kandungan kakaonya lebih tinggi. Di sini ada lebih dari 50 jenis coklat. Awalnya, orang-orang Eropa hanya bisa menikmati coklat dalam bentuk minuman loh. Pada tahun 1847, coklat padat ditemukan. Karena waktu itu harganya jauh lebih terjangkau daripada gula. Coklat mulai menjadi dessert favorit orang-orang Eropa.